Hari Minggu 6 Juli 2025, Paus Leo ke-14 mulai berlibur di Castel Gandolfo. Langkah yang tidak diambil oleh pendahulunya, Paus Fransiskus. Selama 12 tahun duduk sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, Paus asal Argentina tidak mau berlibur di Villa Castel Gandolfo yang berjarak sekitar 25 km di selatan kota Roma. Keputusan Paus Leo berlibur di Castel Gandolfo dipandang sinis oleh kalangan tertentu. Mereka menilai langkah ini bertentangan dengan hidup sederhana, nilai moral yang dipegang teguh oleh Paus Fransiskus. Ini kritik ketiga terhadap langkah yang diambil Paus Leo dalam 2 bulan masa jabatannya, semuanya tentang kesederhanaan. Pertama kali Paus Leo disorot ketika memakai salib dada emas saat ia tampil di balkon Santo Petrus pada 8 Mei di hari ia diumumkan sebagai Paus baru. Berbeda dengan Paus Fransiskus yang saat itu mengenakan salib dada dari perak ketika diumumkan sebagai Paus ke-266, pengganti Paus Benediktus ke-14 pada 13 Maret 2013. Paus Leo juga dipertentangkan dengan Paus Fransiskus sehubungan dengan rumah tinggal. Paus Leo pilih tinggal di Istana Apostolik, tidak tinggal di Wisma Santa Marta, tempat tinggal Paus Fransiskus selama 12 tahun masa pontifikatnya. Jelas, semua kritik itu tidak benar. Kritik tersebut mengabaikan pengalaman pastoral yang dijalani Paus Leo selama 20-an tahun menjadi misionaris di Peru. Selama menjadi misionaris di Peru, Paus Leo berbaur dengan warga miskin, menderita, dan terpinggirkan. Ia sangat dekat dengan umat beriman yang tinggal di pelosok dan terpencil pegunungan Andes, makan jagung, tidur di atas kasur tipis di lantai dari tanah. Paus Leo juga menolak mobil mahal, fasilitas yang khusus diberikan bagi seorang uskup, dan tak mau pakai supir pribadi. Sehari-hari Paus Leo nyetir sendiri sebuah mobil pickup. Ia membeli kebutuhan pokok untuk keuskupan dan mengirim bantuan kepada korban bencana alam serta bantuan medis di masa COVID-19. Paus Leo berlibur di Castel Gandolfo pun bukan kemegahan. Tidak bertentangan dengan kehidupan sederhana dan tidak bisa dipertentangkan dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus termasuk pendahulu Paus Leo yang lain seperti Paus Benediktus ke-14 dan Paus Yohanes Paulus II memahami arti penting sebuah liburan, istirahat, dan cuti. Semua sependapat bahwa libur dan istirahat memiliki tempat dalam kehidupan kepausan. Dalam beberapa kesempatan, Paus Fransiskus bahkan mengajak banyak orang untuk berlibur dan beristirahat di musim panas. Berlibur menurut Paus Fransiskus, saat untuk mematikan telepon genggam, menumbuhkan keheningan, merenungkan alam, dan meregenerasi diri dalam dialog dengan Tuhan. Istirahat dan libur, lanjut Paus Fransiskus, sangat penting tidak saja untuk kesehatan pikiran dan tubuh kita, tetapi juga buat kesehatan rohani kita, sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan dan memahami apa yang Tuhan minta dari kita. Menurut Paus Benediktus XVI, liburan dan istirahat menawarkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan duduk dalam hening di hadapan panorama alam yang begitu menggugah pikiran. Dalam kontak dengan alam, seseorang menemukan kembali dimensinya yang benar, menemukan dirinya sebagai makhluk kecil yang terbuka terhadap kemuliaan Tuhan. Paus asal Jerman juga mengatakan, libur, cuti, atau istirahat adalah waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan memelihara jiwa melalui lebih banyak waktu untuk berdoa dan bermeditasi, untuk bertumbuh dalam berhubungan pribadi dengan Kristus dan menelaah ajaran-ajarannya dengan lebih dalam dan saksama. Tentang libur dan istirahat, Paus Yohanes Paulus II berpendapat adalah waktu yang sangat bermanfaat bagi seseorang untuk kontak dengan alam, untuk menikmati ketenangan, untuk kegiatan membaca, terutama menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa, kontemplasi, dan mendengarkan Tuhan.
Paus Leo berlibur di Castel Gandolfo dari tanggal 6 sampai 20 Juli 2025 dan tanggal 15 hingga 17 Agustus 2025. Selama di sana, Paus kelahiran Chicago, Amerika Serikat 69 tahun silam itu memiliki banyak waktu untuk berdoa, bermeditasi, membaca, dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Castel Gandolfo adalah tempat paling ideal untuk retreat dan beristirahat bagi seorang paus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Tempat yang indah dan eksotik, berdiri di atas bukit menghadap Danau Albano yang membiru. Di villa yang asri dan tenang ini, Paus Leo akan memuji dan memuliakan Tuhan di bawah rindangannya pepohonan yang berusia puluhan tahun, berjalan di antara berbagai jenis tanaman di taman yang tertata apik dan mempesona. Dan tentu saja menyusuri taman Laudato Si yang dibangun atas inisiatif Paus Fransiskus. Dengan segala keindahannya, Castel Gandolfo sesungguhnya bukan istana yang megah. Tempat itu tidak lebih dari rumah kedua Paus setelah kota Vatikan. Akhir kata, di Castel Gandolfo, Paus Leo tidak sekedar mencari udara segar. Ia juga mau mengirim pesan bahwa berkesinambungan dan perubahan dapat hidup berdampingan, bahkan di ruangan tertua Gereja Katolik yang berusia lebih dari 2000 tahun.